Halo guys, selamat datang kembali di channel Pojok Seram. Hari ini gue akan bercerita tentang film horor Jepang yang berjudul Corpse Party. Yuk mari kita mulai. Waktu sudah hampir menunjukkan pukul 7:30 malam. Beberapa murid masih tampak berada di sekolahan dan masih mengerjakan tugas. Lampu tiba-tiba padam disertai dengan petir yang menyambar karena memang di luar sedang hujan. Ayumi-chan lalu menyalakan lilin. Mereka pun berkumpul. Ayumi mengambil kertas keterampilan yang dia buat tadi dan membuat suatu permintaan yang disebut membahagiakan Sachiko. Sekolahan yang bernama Akademi Kisaragi sebelumnya memiliki gedung tua yang angker. Konon katanya dulu pernah ada seorang guru dan anak perempuannya yang meninggal karena terjatuh dari tangga. Ada pula yang mengatakan sebenarnya mereka itu dibunuh dan sampai sekarang belum ditemukan. Anak yang belum ditemukan itu bernama Sachiko. Ketika mereka sedang membicarakan Sachiko, tiba-tiba mereka dikagetkan oleh bu guru yang datang ke kelas itu. Bu guru menyuruh mereka untuk segera membereskan tugas dan pulang karena di luar hujan semakin deras. Sebelum bubar, Ayumi masih ingin meneruskan ceritanya yang terpotong. Mereka pun berkumpul kembali. Ayumi mengatakan Sachiko ada pelindung sekolah mereka. Jadi dengan menggunakan boneka kertas itu dan memohon kepadanya, maka kita akan selalu bersama dan tak terpisahkan. Cara mainnya yaitu mengucapkan beberapa kalimat mantra berulang kali sambil memegang boneka kertas itu dan menarik setiap bagian yang dipegang, lalu menyimpan setiap potongan dari kertas itu. Baik-baik simpannya, kalau dilihat mama ya udah jadi bungkusan belacan alias terasi. Jadi itu dilakukan karena salah satu dari mereka yang bernama Sujumoto-san akan segera pindah sekolah. Setelah itu tiba-tiba terjadi gempa, lantai pun mulai retak dan anjlok. Mereka semua terjatuh ke bawah. Ayumi menyalakan senter ponselnya dan melihat ruangan yang asing itu bukanlah kelas mereka. Ruangan itu terkunci dan tidak dapat dibuka. Bu guru mendobraknya dan berhasil. Mereka pun keluar dari ruangan itu, tapi sayangnya belum bisa sepenuhnya keluar karena masih ada pintu-pintu lainnya yang terkunci. Naomi menunjuk suatu ruangan yang tampak bercahaya dan mereka pun ke sana. Si Najaki-chan terlihat kaget dan menunjuk ke atas di mana ada tulisan sekolah dasar Tenzin. Ada sebuah buku catatan tentang korban yang dikumpulkan oleh Pak Kibiki. Dalam catatan itu, ketika insiden itu terjadi, di tempat lain juga terjadi pembunuhan kejam di SD Teijin yang dimana para korban dijadikan boneka. Sekilas dari luar seperti ada sesuatu yang terjatuh. Bu guru lalu melihat keluar. Setelah itu dia mengatakan kepada murid-muridnya, tenang saja, tidak ada siapa-siapa di sana. Ketika dia memalingkan wajahnya, seseorang sudah berada di depannya dan mengapak tepat pada wajahnya. Semua muridnya sontak berteriak ketakutan. Naomi yang berlari tersandung sesuatu dan ketika dia melihat di sana ada mayat yang sudah membusuk. Beberapa tempat juga terlihat beberapa mayat yang berserakan. Yuka yang bersama kakaknya Hiroshi berjalan bersama dan tiba-tiba Yuka mengatakan dia ingin ke toilet dan tidak perlu ditemani. Tak berapa lama terdengar suara teriakan Yuka. Hiroshi segera ke toilet tapi tidak menemukan Yuka. Sekilas ada yang lewat di belakangnya. Hiroshi ketakutan setelah melihat penampakan seorang anak kecil yang tampak tidak seperti manusia. Ada luka di bagian sekitar mulutnya. Di tempat lain, Ayumi masih membaca dokumen yang ditemukan yang ditulis oleh Yanagi Ori, di mana di sana dituliskan mayat anak-anak yang ditemukan itu dalam kondisi lidah terpotong. Di sana tertulis jika ada sakauchi maka bisa keluar. Nasib sial. Ketika mereka ingin membaca lebih lanjut, ternyata bagian buku itu telah disobek. Di ruang UKS, kaki Naomi yang terkilil diobati oleh Saiko. Setelah itu, Saiko meninggalkannya beristirahat di sana. Lampu meja tiba-tiba menyala dan pena itu menulis tanpa ada yang menggerakkan dan berhenti ketika Naomi tersadar. Naomi beranjak dari ranjang dan menemukan sebuah kalung di lantai. Tiba-tiba di sampingnya ada sesosok hantu anak kecil yang mendekatinya ditambah dengan tangan-tangan yang lainnya. Naomi pun segera keluar dari tempat itu. Dia pun terjatuh dan dari belakang seperti ada yang menghampirinya. Ternyata itu adalah Seiko. Samar-samar Naomi mendengar ada suara tawa anak kecil. Seiko menyuruhnya untuk kembali ke ruang UKS. Naomi menolak dan menanyakan Seiko dari mana saja kenapa meninggalkannya sendiri. Terjadi sedikit pertengkaran antara mereka dan Naomi menyuruh Seiko untuk tidak mendekatinya. Seiko pun baper dan pergi. Setelah itu terdengar suara seseorang yang mengatakan mati berkali-kali. Naomi pun pingsan.
Kishinuma Ori dan Ayumi mendengar ada seseorang yang sedang berbicara dan segera menghampirinya. Ternyata itu adalah Sujimoto yang sedang berbicara dengan arwah anak-anak korban pembunuhan. Ayumi menyuruhnya untuk menjauhi arwah-arwah itu. Tapi Sujimoto malah nyengir dan ngelantur ingin membantu hantu anak-anak kecil itu. Sehat, Bu. Kishinuma Ori mencoba menarik tangan Sujimoto dan terlempar hanya dengan tatapan anak-anak itu. Sujimoto lalu ditarik oleh kedua hantu anak-anak itu sampai membentur ke tembok dan hancur. Naomi tersadar dari pingsannya. Dia seperti mendengar suara dan berjalan mencari asal suara tersebut. Ketika dia mendorong pintu salah satu toilet itu, dia menemukan Seiko yang sudah tergantung di dalam. Di tempat lain, Hiroshi yang masih mencari adiknya tidak sengaja menemukan Naomi dan mengajaknya untuk segera pergi. Kakimu kenapa? Keseleo bang. Ya udah ngesot aja bisa kan? Repotin deh terpaksa deh gendong. Kembali ke dinding pembawa petaka itu, Kizami datang dan melihat mayat yang tersangkut hancur itu sebagai seni dan mengambil gambar dengan ponselnya. Sewaktu dia mengagumi hasil-hasil jepretannya, ponselnya tiba-tiba berbunyi yang tertulis panggilan dari Sujimoto. Kizami menanyakan keberadaannya. Dari ponsel terdengar jawaban, "Aku tidak apa-apa. Aku di depanmu. Lihatlah, lihatlah." Dia pun seakan dibuat gila dan berteriak histeris. Bisa juga ya psikopat menjadi gila. Kembali ke Ayumi dan Kishinuma Ori. Mereka sampai pada ruang UKS lantai 2. Tempat yang mengerikan di mana terdapat tangan dan beberapa organ di dalam ember. Ayumi tampak mencari sesuatu di tumpukan kertas dan menemukan sebuah kaset rekaman tentang pencarian para korban. Sewaktu mereka ingin meninggalkan ruangan itu, pintu kulkas tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Situasi semakin menegangkan ketika Kishinuma Ori memergoki seorang laki-laki yang membawa pentungan berjalan ke arahnya. Ayumi masih sibuk melihat temuannya di kulkas. Gak begitu jelas apa itu, tapi Ayumi mengatakan bahwa itu adalah apa yang anak-anak cari. Laki-laki itu akhirnya pergi setelah tidak menemukan mereka. Hyuka ternyata masih hidup. Dia terus memanggil kakaknya. Di sana dia bertemu dengan Kizami yang sudah setengah gila dan menawarinya untuk mencari kakaknya bersama-sama. Hyuka segera lari dan bersembunyi. Kizami terus mengikutinya. Kizami mengeluarkan ponselnya dan mengatakan Sujimoto sangat kesepian di sana. Biarkan aku mengambil fotomu juga, sambil merangkak. Apesnya, dia malah bertemu dengan laki-laki misterius yang membawa pentungan itu dan Kizami pun berakhir di tangannya. Hyuka yang ketakutan itu dikagetkan oleh seorang anak kecil yang menyuruhnya untuk mengikutinya. Mereka pun berhasil keluar dari ruangan itu. Ayumi, Kishinuma Ori, Naomi, dan Hiroshi akhirnya bertemu di ruang guru. Hiroshi mengatakan dia harus mencari adiknya. Naomi pun ingin ikut bersamanya. Yakin bu, kalau jatuh ngesot ya, ogah gue gendong-gendong lagi. Ayumi mencegah mereka pergi dan mengeluarkan kaset video yang mungkin dapat memberikan informasi yang mereka butuhkan. Dalam video itu Pak Kibiki tampak berjalan di sekolah yang sudah dalam keadaan berantakan dan ditemani oleh kedua muridnya. Mereka sebenarnya tidak terlalu yakin untuk melakukan misi tersebut. Pak Kibiki meyakinkan bahwa selama ada Sakauchi mereka pasti akan kembali ke dunia mereka. Pak Kibiki ini ternyata seorang cenayang yang bisa mengetahui keberadaan roh. Beberapa tempat diinstruksikan untuk dipasang kamera pengintai. Dia juga mengatakan roh yang kuat itu ada di ruang musik. Mereka melanjutkan perjalanan dan menemukan mayat yang tergeletak dengan kondisi lidah yang terpotong. Salah satu murid Pak Kibiki lalu menghampiri seseorang yang berdiri di depannya. Pak Kibiki meneriakinya untuk menjauh dari sosok tersebut, tapi sayangnya terlambat. Muridnya bernasib naas dan mati di tangan makhluk itu. Pak Kibiki pun lari ketakutan. Dia lalu merekam dirinya sendiri dengan mengatakan, Sakauchi telah gagal. Penghuni dunia gaib ini terlalu kuat. Kedua temanku sudah terbunuh, tinggal aku sendiri. Dia lalu mengeluarkan selembar kertas dan mengatakan, cara Sakauchi pasti tidak ada yang salah. Pak Kibiki meminta tolong kepada siapa saja yang menemukan dan menonton videonya agar menghentikan dan mengakhiri kutuk ini. Udah selesai pesan-pesannya bang, ayo sekarang ikut. Dia pun ditarik dan berakhir di tangan monster itu. Hiroshi menemukan robekan catatan terakhir dari buku yang mereka temukan sebelumnya. Di situ tertulis bahwa mereka semua harus mengembalikan sobekan kertas boneka Sachiko. Jika sambungan itu ada yang tidak lengkap maka tidak akan berhasil. Naomi terdiam dan mengatakan sobekan punyanya tidak ada dan tercecer.
Ayumi mengeluarkan buku yang dia temukan tadi yang dimana itu memang kepunyaan Naomi. Tapi dia tampak mengurungkan niatnya ketika melihat kedekatan Naomi dan Hiroshi. Lalu dia merobek kertas biasa dan memberikannya kepada Naomi dengan mengatakan bahwa dia memungutnya tadi di dekat mayat Shizumoto. Yang berarti kertas itu adalah kepunyaan Shizumoto. Tapi Hiroshi seperti mengingat bahwa kertas potongan Shizumoto seharusnya berbentuk sedikit bundar. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Ayumi kembali mengeluarkan barang temuannya tadi di kulkas. Itu ternyata adalah lidah para korban. Dalam asumsinya, anak-anak yang gentayangan itu pasti mencari lidah mereka. Sekarang mereka berencana ke ruang musik, tapi Hiroshi bilang dia akan mencari adiknya dan menyuruh mereka untuk pergi duluan. Naomi pun ikut bersamanya. Aduh, ini si bucin ngekor aja kemana-mana. Akhirnya mereka kembali terbagi menjadi 2 kelompok. Yuka dan anak kecil itu bersembunyi di ruang kepala sekolah yang menurut anak itu adalah tempat yang paling aman. Anak itu ternyata Sachiko. Dia pun menyuruh Yuka untuk beristirahat dan akan membangunkannya kembali ketika kakaknya datang. Kishinumi Ori dan Ayumi tiba di ruang musik dan melihat bekas ceceran darah itu hanya terdapat 2, yang dimana seharusnya adalah 3. Suara anak tertawa tiba-tiba terdengar. Muncullah 2 tuyul dari balik plastik yang tergantung. Ayumi mengatakan mencoba untuk menyelamatkan mereka. Belum juga selesai ngomong, udah dicekik sama salah satu tuyul itu. Tuyul satunya lagi berurusan dengan si babang ganteng. Ayumi mendapatkan kembali toples yang berisi lidah itu dan menghantamkannya ke dinding sehingga toples itu terpecah. Mereka pun menemukan lidah mereka masing-masing. Kedua bocah tuyul itu pun berterima kasih kepada Ayumi. Lampu tiba-tiba menyala. Awalnya mereka berpikir mereka sudah kembali ke kelas, ternyata tidak. Ayumi meminta tolong kepada hantu anak perempuan itu. Dia kemudian seperti diberikan penglihatan tentang apa yang terjadi waktu itu. Seorang anak berteriak kesakitan dan di sana tampak ada seorang anak lelaki juga anak perempuan yang sedang terbaring dengan mata yang tertutup. Mulutnya mengeluarkan darah dan dalam keadaan tidak sadarkan diri. Ada juga anak perempuan yang bernama Sachiko itu. Dia berkata ibunya sedang kesepian. Matilah, sambil mengayunkan sesuatu. Ayumi pun tersadar kembali dan ketakutan mengetahui apa yang dia lihat. Ternyata yang membunuh anak-anak itu adalah Sachiko. Bukannya pembunuhnya adalah pria yang membawa palu tadi ya? Tanya Kishinuma Ori. Dia itu beda lagi, anak-anak ini tidak akan tenang jika Sachiko tidak ditemukan, sahut Ayumi. Ayumi bergegas untuk memberitahu Hiroshi tetapi dihadang oleh kedua hantu anak kecil itu. Dia pun tidak memperdulikannya dan berupaya untuk melakukan sesuatu. Di tempat lain, Yuka yang terbangun dari tidurnya sudah berada dalam keadaan terikat. Ayumi masih merenungi penemuan buku kecil yang terselip potongan kertas milik Naomi. Dia pun tiba-tiba kesal dan membakar potongan kertas itu sambil berkata dia tidak akan kembali. Sachiko menghampiri Yuka sambil memegang payung kakaknya. Kakak, kau ini cerewet sekali. Pergi kau ke tempat ibuku. Sachiko lalu menusuknya berkali-kali dengan ujung payung tersebut. Ayumi sedikit terlambat. Yuka sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan lidah yang sudah terpotong. Sachiko duduk di sebuah bangku sambil tertawa dan memegang gunting yang bertusukan lidah Yuka. Ayumi segera membawa Yuka keluar, tapi sayangnya dia malah bertemu pria misterius yang membawa palu itu. Ayumi pun terjatuh. Ketika pria itu ingin menyerangnya, dia dihadang oleh Kishinuma Ori. Pria itu lalu meremukkan Kishinuma Ori dengan sekali dekapan. Kini dia menghampiri Ayumi. Tiba-tiba sebuah pisau menancap pas di dadanya dan dia pun tumbang. Ternyata Kishinuma Ori kembali menyelamatkan Ayumi dan kali ini untuk terakhir kalinya karena setelah itu dia pun meninggal. Naomi dan Hiroshi masih mencari keberadaan Yuka. Mereka pun melihat sebuah payung yang dibawa Yuka. Ternyata yang memegang payung itu adalah si anak setan psikopat itu. Dia pun memancing mereka untuk mengikutinya. Hiroshi berlari cepat sedangkan Naomi masih bermasalah dengan kakinya dan akhirnya mereka terpisah satu sama lainnya. Naomi tiba di suatu ruangan yang memperlihatkan adanya monitor CCTV yang sedang menyala. Konon itu adalah CCTV yang dipasang oleh Pak Kibiki. Naomi lalu mencoba melihat ruangan-ruangan lainnya melalui monitor itu. Dia penasaran sewaktu Seiko yang gantung diri di toilet. Naomi terkejut melihat adegan yang terekam pada saat itu, ternyata dialah yang membunuh Seiko. Naomi seakan tidak percaya dengan apa yang terjadi. Di monitor itu terlihat setelah Naomi keluar, ternyata Sachiko berada di belakangnya.
Naomi kembali melihat ke layar yang mempertontonkan Hiroshi yang sedang berhadapan dengan anak setan Sachiko. Di tempat lain, Ayumi menemukan tulisan di sebuah buku yang tertulis "Aku tidak bisa ke alam baka dan terkurung di ruang UKS. Sachiko membunuh anak-anak agar tidak merasa kesepian di sini. Semua karena salahku. Segeralah ke ruang bawah tanah dan selamatkan Sachiko." Di saat yang sama, Sachiko mengejar Hiroshi sambil tertawa dan memegang gunting. Naomi tiba tepat waktu, setidaknya dia bisa mengelur waktu. Sachiko nyinyir dengan mengatakan udah bunuh teman sendiri masih berani kesini. Ketika Sachiko menghujamkan pisau ke arah mereka, gunting itu tampak terpental dan anak setan itu nggak tahu hilang kemana. Ternyata Naomi diselamatkan oleh kalung yang dia temukan di UKS sebelumnya. Sewaktu Naomi membuka liontin itu, dia seperti melihat gambaran seorang perempuan yang sekarat karena terjatuh dari tangga setelah menghindari seorang pria. Pria itu ternyata adalah kepala sekolah dan perempuan itu adalah ibu dari Sachiko. Kejadian itu disaksikan oleh Sachiko sendiri. Foto yang ada di dalam liontin itu ternyata foto Sachiko dan ibunya. Naomi dan Hiroshi pun menghampiri tempat di mana insiden itu terjadi. Mereka pun masuk ke sebuah tempat di bawah tangga di mana mayat Sachiko disimpan. Tempat itu ternyata menembus ke ruang bawah tanah. Hiroshi meminta potongan kertas Sachiko kepada Naomi. Akhirnya mereka menemukan mayat Sachiko dengan kondisi gunting yang menancap di dadanya. Diceritakan kembali dulu sewaktu kepala sekolah membawanya ke ruang bawah tanah itu, terdengar suara Sachiko yang selalu memanggil ibunya padahal dia sudah tidak bernyawa. Kepala sekolah lalu menusukkan gunting itu disaksikan oleh arwah ibunya. Ayumi datang dengan memopong Yuka bersamanya. Ketika Naomi ingin mengambil gunting itu dari badan Sachiko, dia tiba-tiba terbangun dan langsung menyerang Hiroshi. Hiroshi lalu mendapatkan sebuah batu dan menghantamkannya ke Sachiko berkali-kali. Dia terhenti dengan teriakan Naomi dan ketika dia tersadar, orang yang dia pukul ternyata adiknya Yuka. Naomi lalu berlari ke arah Sachiko dan menyuruhnya untuk menghentikan semua ini karena ibunya pun tidak akan setuju. Ayumi langsung membacakan tulisan yang tertulis di dalam buku yang isinya, "Hentikan anak setan, jangan membunuh bocah-bocah lagi." Bohong, gue gak percaya, emak gue gak mungkin bilang kayak gitu. Naomi memperlihatkan liontin ibunya kepada Sachiko dan arwah ibunya pun datang memeluknya. Ruangan itu kembali seperti terjadi gempa. Hiroshi mau duduk sampai kapan di sini? Gampar sekali biar sadar. Akhirnya mereka bertiga berlari ke sebuah ruangan. Hiroshi memberikan sambungan kertas Sachiko itu kembali ke Naomi. Mereka pun menyambungkan kembali kertas itu dan mengucap mantra. Akhirnya mereka kembali ke dunia mereka tapi tanpa Hiroshi. Karena sesungguhnya kertas sobekan palsu kepunyaan Naomi itu sudah ditukar dengan punyanya. Hiroshi menyadari dari awal dan ingin menolong Naomi. Tamat. Terima kasih sudah menyaksikan shortcut film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Juga mengaktifkan lonceng notifikasi untuk updatean film lainnya ya. See you!